Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita, pelajaran kita setiap Rabu malam Kamis. Semoga untuk seterusnya kita bisa istiqomah belajar. Baik, malam hari ini kita masuk ke tema baru bulan November. Nih, tiba-tiba saja saya ingin bulan ini kita kembali ke Indonesia, membahas tokoh-tokoh kita. Mumpung bulannya bulan pahlawan, kita bahas beberapa tokoh pahlawan. Tentu saja cara membahasnya mungkin tidak seperti kalau teman-teman belajar sejarah ya. Jadi kita kalau yang tentang sejarah silahkan teman-teman baca sendiri buku-bukunya. Kita modelnya model ngaji filsafat. Kita temukan kearifan-kearifan, hikmah-hikmah, pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh yang kita bahas bulan ini. Mungkin bukan mainstream gagasan-gagasan mereka, tapi semoga ada manfaatnya untuk kita. Ya paling tidak untuk menumbuhkan pride kita ya, bahwa bangsa kita juga punya banyak tokoh, banyak filsafat. Oke, baik. Bismillah, malam ini kita awali dari beliau. Dokter ya, bukan doktor. Ini awas keliru. Saya kalau pulang kampung itu sering orang nganggap saya dokter. Ya orang kampung kan kadang tidak peduli, pokoknya depannya DR ya dianggapnya dokter gitu aja. Jadi dianggapnya saya bisa ngobati. Padahal ya dokter tidak ada hubungannya sama pengobatan, filsafat. Ya dikit-dikit tasawuf. Mungkin dianggapnya kayak dokter-dokter yang bisa ngobati ini, ngobati itu. Kalau dukun mungkin dekat, tapi kalau dokter agak jauh. Baik, kita ketemu beliau, Dr. Sutomo. Teman-teman pasti kenal ya, paling tidak yang pernah sekolah, pernah dengar nama beliau. Meskipun sering rancu dengan tokoh kedua besok, minggu depan. Namanya sama-sama Sutomo. Ini kalau yang minggu depan kita akrab dengan panggilan Bung Tomo. Ini dua orang yang berbeda. Kalau Dr. Sutomo ini kelahiran tahun 1888. Kemudian meninggalnya 1938. Terkenal sebagai pendiri Budi Utomo 1908. Di dekat dengan angka 8. Beliau ini kelahiran Ngepeh desanya, kecamatannya Loceret, kabupatennya Nganjuk, Jawa Timur.
anaknya bangsawan namanya Raden Suwaji. Sebenarnya nama asli beliau itu Raden Subroto, bukan Sutomo. Cuma mungkin karena anaknya bangsawan, beliau itu waktu kecil nakalnya luar biasa. Jadi sampai orang tuanya juga susah ngadepi anak yang nakal itu. Dan dapat nama Sutomo itu karena satu ketika dia ini daftar di sekolah, kalau sekarang SMP ya. Terus tidak diterima. Mungkin karena track recordnya Subroto ini. Terus sama pamannya didaftarkan lagi di sekolah tempat sepupunya. Biar tidak ketahuan track recordnya, terus namanya diganti Sutomo. Jadi terus masuklah sampai sekarang dikenal namanya Sutomo. Beliau ini yang bisa menjinakkan pamannya tadi. Pamannya nanti yang banyak ngajari penenangan diri, spiritualitas, dan lain sebagainya. Nanti mungkin beliau punya pandangan tersendiri tentang spiritualitas. Kemudian ya beliau dokter karena sekolah nanti di Stovia. Stovia itu ya sekolah dokter. Mungkin kalau sekarang cikal bakalnya Fakultas Ilmu Kedokteran di UI. Cuma ya awal-awal kuliah beliau tidak terlalu serius, ya nakalnya masih tetap. Jadi sampai bapaknya susah. Ini anak ini diapakke yo. Terus nanti terkenal sekali, bapaknya sampai ngirim surat pada beliau. Ini saya bawakan suratnya ini. Suratnya khas bapak-bapak Jawa Timur. Tapi memang itu panggilan akrab bapaknya pada beliau ya. Tak bacakan ya. Cuma yang bagian itunya pelan-pelan saja. Jadi kata ayahnya begini. Saya sedih. Mengapa kamu berbuat demikian, Cuk? Ya ini mungkin panggilan akrabnya. Bagi saya sedikit artinya uang yang saya kirimkan setiap bulan kepadamu. Demikian pula susah payah yang saya lakukan supaya kamu bisa meneruskan sekolah tersebut. Yang membuatku sedih khusus karena kamu menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadamu. Jadi kata bapaknya, aku ndak eman uangku, aku ndak sayang dengan capek lelahku, tapi eman-eman kesempatanmu. Ingat bangsamu, Cok. Gitu. Enggak, ini bapaknya loh ya. Bangsamu yang dijajah Belanda, mereka harus ditolong. Siapa yang akan menolong jika bukan anak negeri sendiri? Dan jika kamu kelak berhasil menjadi dokter, kamu bisa berbuat banyak. Orang Belanda tidak bisa mendekati mereka, sedangkan kamu mampu. Maklum kamu ngerti cara mereka hidup dan berpikir. Cuk, harus ada orang yang mimpin mereka. Saya selalu berdoa semoga sesudah menjadi dokter kelak, kamu bisa menjadi pemimpin bangsamu. Bangsa yang kini melarat karena seluruh kekayaannya dihabisi oleh bangsa penjajah. Ternyata kini waktumu kau habiskan secara sia-sia, Cuk. Saya yakin kamu bisa mengikuti pelajaran itu asal kamu mau. Bukankah mengenai hal itu pernah kamu perhatikan ketika bersekolah di Bangil dulu? Jadi, Cuk, saya harap sesudah menerima surat ini kamu akan berubah. Saya percaya kamu bisa.
Malah jika kamu mau, setiap anak Belanda dapat engkau kalahkan. Ingat, Cuk, bangsamu menunggu. Jangan sia-siakan harapan mereka itu. Ya, kalimat-kalimatnya bagus. Bayangkan teman-teman, ini suratnya bapak kalian masing-masing padamu. Di teguran mereka padamu untuk serius mulai sekarang. Bangsamu menunggu. Kalau kalian ingin perbaikan bangsa ini, kuncinya di kalian. Seriusilah sejak sekarang. Nah, setelah itu Dr. Sutomo ini mulai sadar, apalagi setelah ayahnya meninggal. Itu jadi titik balik nanti dalam kehidupan beliau. Itu pukulan tersendiri karena Dr. Sutomo ini anak sulung. Harus menanggung nanti hidup keluarganya. Ceritanya sampai beliau mengurung diri beberapa lama sebelum nanti kemudian kembali lagi dengan semangat baru, keseriusan yang baru. Kemudian lulus beliau sekitar tahun 1911. Nanti beliau praktek dokter di dalam jangka waktu agak lama. Ya setelah orang tuanya meninggal, sebenarnya beberapa bulan kemudian ketemu Dr. Wahidin, yang dari situ nanti cikal bakal lahirnya Budi Utomo, yang diinisiasi dari Stovia. Tapi ya setelah lulus beliau tetap praktek kedokteran. Pindah-pindah kemana-mana, pernah ke Semarang, pernah ke Malang, pernah ke Tuban. Sampai ketemu istri beliau waktu praktek dokter di Bluro. Jadi di Bluro ketemu perawat Belanda, bule, perempuan. Ini cerita tersendiri karena nanti banyak pihak tidak setuju. Orang Belanda juga tidak mau punya menantu orang pribumi. Para tokoh pribumi yang sedang berjuang, tokoh pergerakan juga tidak terlalu suka. Tapi ya kalau sudah terlanjur cinta, mau gimana lagi? Nah, beliau terus menikah sekitar tahun 1917. Nikah dapat 2 tahun, istrinya ditinggal karena beliau dapat beasiswa ke Amsterdam melanjutkan pendidikan dokternya. Nanti masih ditambah mengambil spesialis kulit dan kelamin di Jerman. Setelah itu kembali lagi. Nanti buka praktek di Surabaya dan beliau terkenal praktek pengobatannya gratis. Jadi kalau beliau buka praktek dokter itu tidak ada tarifnya, cuma nanti di depan itu ada kayak kotaknya masjid itu, silahkan yang ngasih di situ sih berapa saja suka-suka. Itu Dr. Sutomo. Setelah itu beliau aktif lagi di pergerakan. Cuma saat itu beliau tidak tertarik untuk kembali ke Budi Utomo karena bagi dia Budi Utomo agak konservatif. Ada SI, tapi bagi dia SI terlalu istilahnya kalau sekarang mungkin lebih radikal ya, terlalu ekstrim di Islam. Ada komunis juga bagi dia ekstrim. Akhirnya beliau bikin satu kelompok studi malahan namanya Indonesia Study Club, yang nanti ini berkembang jadi partai, kalau tidak salah ya, Persatuan atau Indonesia Bersatu, PIB.
Yang ini nanti pada akhirnya jadi partai baru ketika Budi Utomo gabung ke PIB, melahirkan namanya Partai Indonesia Raya. Perindra, bukan Gerindra ya. Perindra, Partai Indonesia Raya. Baik, itu sejarah ya. Nanti beliau meninggal tahun 1938. Ada yang bilang karena sakit jantung. Tapi ya memang sudah usia, karena sebelumnya istri beliau meninggal lebih dulu, beberapa tahun sebelumnya. Baik, malam ini kita tidak belajar semua gagasan beliau. Beliau rajin nulis, tulisan-tulisan beliau banyak. Cuma kita ambil beberapa sesuai tema yang kita angkat malam hari ini tentang membangunkan jiwa kebangsaan. Kita kalau nyanyi lagu Indonesia Raya itu kan ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, malam ini kita belajar dari beliau. Bagaimana sih cara membangunkan jiwa kebangsaan itu? Mungkin hari ini penting, tema-tema seperti ini rasanya klasik. Mungkin beberapa di antara teman-teman nganggapnya ala Pak diulang-ulang jemu, tapi bagi saya penting. Karena kebangsaan itu bagian dari identitas kita. Bulan lalu kita belajar tentang krisis identitas, krisis eksistensial. Itu bisa saja di antara akarnya ada di sini. Kita lupa nilai-nilai kebangsaan kita. Yuk, bismillah ya, kita belajar sekarang tentang gagasan beliau. Bagaimana cara kita membangunkan kembali jiwa kebangsaan kita. Saya tahu belakangan kita rasanya pesimis sekali jadi orang Indonesia itu ya. Mau dibawa kemana bangsa ini kita juga bingung. Ya kita belajar sekarang. Dari beliau. Ini beliau kan meninggal 1938. Bangsa ini belum merdeka. Tapi pikiran-pikiran beliau sudah luar biasa kalau teman-teman mau mencermatinya. Ya, bismillah kita mulai. Yang pertama saya buka dari satu kalimat pidato beliau waktu 25 tahun Budi Utomo. Tahun 33 di Surabaya. Pidato itu secara umum maksudnya kalimat ini. Sudah 25 tahun kita berusaha membangunkan pikiran bangsa. Tetapi yang jauh lebih sukar ialah membangunkan jiwanya. Yang telah lama tertidur oleh penderitaan penjajahan. Ini kan Budi Utomo 1908 sampai 1933. Perjuangan panjang untuk membangunkan bangsa ini. Kalau membangunkan pikiran mungkin sulit, tapi bisa ditempuh. Yang paling sulit kata beliau membangunkan jiwanya. Terlalu lama dijajah, jiwa ini jadi sulit mau digenjot untuk maju, digenjot untuk berkembang. Jadi mentalnya sudah pesimis. Melihat apa-apa rasanya gelap saja. Sudah terlalu lama dijajah. Jangan-jangan sudah nyaman dengan penjajahan. Sering saya sampaikan ya, kadang-kadang orang itu bukan sepenuhnya salah yang jajah bisa menjajah, kadang-kadang karena mentalnya sendiri, mental minta dijajah. Banyak di antara kita yang kalau dulu pernah teman-teman coba dicek ya waktu kita ngaji Erich Fromm yang judulnya Lari dari Kebebasan. Banyak orang yang lari dari kebebasan, menghindar dari kebebasan kemerdekaannya karena males mikir, males bertanggung jawab,
males milih yang terbaik untuk hidupnya karena ini semua capek, melelahkan. Orang lebih suka, sudahlah atur saja saya, enaknya gimana. Karena kalau tinggal diatur itu kita tidak capek, tidak lelah. Padahal zaman ini sedang dijajah. Kalau sudah dijajah kok mentalnya nyaman dengan penjajahan itu, ini berat sudah perjuangan. Maka kata Dr. Sutomo, yang jauh lebih sukar ialah membangunkan jiwanya. Jadi penjajahan itu kata beliau, yang paling berat bukan kok terus jatuh miskin atau tersiksa fisiknya. Yang paling berat orang dijajah itu, yang pertama semangatnya hilang, harga dirinya jatuh, kesadaran dirinya sebagai bangsa juga pelan-pelan luntur. Mungkin zaman itu sudah mulai banyak, enak ikut Belanda. Apa-apanya serba modern, serba canggih. Lupa dengan nasib bangsanya. Jadi di tulisan-tulisannya Dr. Sutomo beliau menjelaskan penjajahan panjang itu menciptakan mental yang rendah diri di hadapan bangsa asing. Percaya dirinya jatuh. Kemudian menidurkan kemauan untuk memperbaiki nasib. Nah, jangan-jangan sampai sekarang mental kita itu mental inferior, rendah diri. Kalau ketemu orang luar negeri kita grogi. Ketemu bule kita tidak berani, minggir-minggir khawatir diajak ngomong. Alasannya, wah bahasa Inggris saya jelek Pak. Loh ya wong itu di kita ya diajak ngomong bahasa Indonesia saja. Nah dia tidak ngerti Pak. Yo dia yang harus ngerti wong di Indonesia. Kan gitu logikanya. Tapi kan kamu yang minder. Gitu loh. Sementara kan kalau kamu yang keluar kan pingin, wah ini harus ngerti bahasa Inggris, ini harus ngerti, kan kamu gitu. Ya harusnya mereka kesini juga gitu toh. Logika sederhananya. Tapi kan kamu milih minggir saja, Pak, saya tidak ngerti bahasa Inggris. Nah ini jangan-jangan ini bagian dari mental rendah diri. Kalau sudah rujukan-rujukan barat, misalnya tokoh-tokoh besar, filosof-filosof barat, kita merasa kerennya luar biasa. Ya, kalau rujukan-rujukan lokal, orang-orang kita sendiri, itu rasanya kurang keren, kurang gaya. Kalau kamu ngutip, menurut filosof Heidegger, wah itu rasanya mantap, luar biasa. Menurut Stoikisme, Marcus Aurelius itu mungkin hebat. Tapi kalau sudah menurut Ronggo Warsito, menurut itu rasanya kurang wow. Nah, ini mungkin hubungannya dengan mental. Kita tidak pede dengan bangsa kita sendiri, kita tidak percaya diri. Akhirnya kita pasif saja. Yang kemarin-kemarin banyak dibahas, mental kita terus jatuhnya konsumtif saja. Kita user saja, kita pengguna saja dari segala yang mereka produksi. Jiwa kita tidur. Inilah terus Dr. Sutomo menggagas, wow ini kebangkitan nasional itu yang paling utama sebenarnya bukan ngusir penjajahnya, tetapi membangunkan jiwanya. Dan ini tidak gampang. Itulah mengapa nanti Budi Utomo itu didirikan bukan sebagai partai politik awalnya, tapi semacam gerakan, perkumpulan, pendidikan, persatuan, jenis-jenis itu. Jadi tidak sejak awal jadi partai politik. Karena memang proyek awalnya menyadarkan. Disitulah pentingnya kita membangunkan jiwa kita, membangunkan kesadaran kita. Kami itu orang Indonesia loh.
Dengan segala pride-mu, kebanggaanmu sebagai orang Indonesia, bangkitlah. Tunjukkan bahwa kalian hebat. Tunjukkan bahwa kalian luar biasa. Nenek moyangmu sudah membuktikan kehebatan mereka, sekarang giliranmu. Mental ini yang sulit, kata Dr. Sutomo. Banyak di antara kita yang pesimis saja melihat bangsanya, bahkan banyak juga yang sinis, yang nyinyir terhadap bangsanya sendiri. Wah, ini problem kita hari ini. Kita tidak punya pride. Nah, berarti apa proyek membangunkan itu? Yang pertama, ini proyek membangunkan kesadaran diri dan harga diri. Jadi jalan membangunkan jiwa bangsa itu yang pertama, kita harus sadar diri. Ini kalau bahasa Inggrisnya self-awareness. Dan punya harga diri. Kata Dr. Sutomo, bangsa yang tidak kenal dirinya, tidak insaf akan dirinya sendiri, tidak mungkin dapat berdiri dengan tegak, apalagi melangkah dengan pasti. Jadi bangsa yang tidak insaf dengan dirinya, ya dia tidak paham siapa dirinya, tidak ngerti jati dirinya. Kalau dia tidak kenal dirinya, dia tidak kenal kehebatannya, kelebihannya, dan juga di titik mana kekurangannya. Loh, kalau kita seperti ini, ya kita tidak bisa tegak jadi diri kita. Yang terjadi apa? Ya kita niru saja, kita nempel saja keluar diri kita. Bahwa hebat itu begini loh, seperti bangsa sana loh. Bahwa luar biasa itu begini loh, seperti kelompok yang sana loh. Bahwa dan semuanya rujukannya keluar diri kita. Kenapa begitu? Karena kita tidak kenal diri kita sendiri. Jadi kita tidak kenal ciri kita. Padahal mungkin kalau kita kenal ciri kita, bisa saja kita tidak akan seterikat itu, tidak akan senempel itu, setergantung itu dengan di luar diri. Tapi Pak, kan faktanya luar itu kan lebih maju dibandingkan kita misalnya. Realistis saja lah Pak. Ya problemnya bukan luar sudah maju atau belum. Pertanyaannya adalah maju dalam hal apa? Di bidang apa? Nah, pertanyaannya kan di situ. Ya kalau kamu lihat sisi dia yang majunya, ya dalam sisi itu mungkin kita memang kalah. Tapi apa iya 100% sepenuhnya bangsa kita dengan segala ragam kebudayaannya itu kalah maju dengan mereka? Ya kalau kita membanding di aspek yang mereka pas maju, ya kita kalah. Tapi apa iya semua aspek kita mundur? Jadi ini yang jarang kita tanyakan. Pak, secara sains dan teknologi kan kita agak kalah Pak, itu Pak terbelakang. Mungkin ya. Tapi apa hidup itu hanya satu dimensi tentang sains dan teknologi saja? Apa tidak ada satu dua hal identitasmu yang membanggakan? Oh, itu kan kita jarang mikir ke sana. Akhirnya apa? Kita kehilangan pride kita tentang diri kita sendiri. Betul. Oke. Tapi kan kita dijajah lama, Pak. Misalnya, apa yang dibanggakan dari bangsa yang lama dijajah? Ya tetap saja banyak ada kok. Misalnya kalian bisa menyebut kita bisa tahan lama dijajah dan tidak putus asa. Itu kehebatan tersendiri. Sesulit apapun situasi kita, coba kalian keluar. Oh, mungkin kalau dibandingkan di luar, kalian lebih banyak lihat orang ketawa-ketawa, santai-santai dibandingkan mereka. Misalnya, oh itu mungkin kelebihan tersendiri itu kalau diolah dengan tepat bisa luar biasa.
Jadi kita masih tetap bisa senyum sepahit apapun situasinya. Itu luar biasa. Masih banyak ketemu orang ketawa-ketawa di sini. Meskipun kondisinya betapa memilukan. Itu kehebatan tersendiri. Ya, kalau kata Ki Hajar dan kawan-kawan waktu berdebat dengan Sultan Takdir Ali Sabana, budaya kita itu luhur. Dari sisi kemanusiaan, spiritualitas, religiositas kita kuat. Ini salah satu gambaran ya. Ayo bangun kesadaran dirimu, sadari dirimu bahwa kamu hebat di bidangmu yang memang kamu hebat. Bangsa kita ini luar biasa dalam aspek-aspek yang memang luar biasa. Ada kurangnya ya, tapi tidak harus membuat kita minder, tidak punya harga diri. Kita punya nilai-nilai sendiri, kita punya identitas sendiri, kita punya karakter sendiri. Jangan mau terseret arus zaman begitu saja. Ayo kita tegak sebagai diri kita. Ini sudah diajarkan sejak Dr. Sutomo. Sudah disadari. Jadi ini pengingat ya, kalau teman-teman bangunlah jiwanya, berarti pertama-tama batinmu. Sadari dirimu, kenali dirimu. Loh, kalau kamu dirimu sendiri tidak kenal, gimana kalian bisa mengenal yang lain? Gimana kalian bisa maju? Gimana kalian bisa merancang strategi untuk sukses? Wong tidak kenal dirimu. Dan punyalah harga diri. Punya harga diri itu kita tidak menegokan nilai-nilai kita, identitas kita, karakter kita hanya demi kesenangan sesaat, keuntungan sementara, dan lain sejenisnya. Ini namanya orang yang punya harga diri. Bangsa juga begitu. Semoga bangsa kita masih punya harga diri. Tidak sekedar karena kepingin berdaya di bidang ekonomi terus menjual harga dirinya. Karena kuncinya kejayaan, keberhasilan itu ada di jiwa, di batin. Dan bangunnya jiwa itu diawali dari kesadaran diri dan kepemilikan harga diri. Awalnya di situ. Terus beliau melanjutkan di salah satu tulisannya bahwa kuncinya maju itu memang ada di jiwa, ada di batin. Ini satu paragraf dari tulisan beliau. Di zaman materialisme ini, di mana orang menyembah pada keduniawian, banyak orang yang berpendapat bahwa semua daya upaya dan pekerjaan itu timbulnya dari daya kekuatan lahiriah belaka. Di tanah Indonesia ini sekarang tidak sedikit orang yang dalam hidupnya hanya mementingkan hal-hal jasmaniah saja. Tidak hanya di kalangan para priayi atau pedagang saja, melainkan di kalangan kaum terpelajar dan kaum cendekiawan pun banyak yang bersikap demikian. Ini yang diprihatinkan yang terakhir. Harusnya kaum terpelajar, kaum cendekiawan itu jadi pengendali, tapi ternyata ya tidak, jatuh pada materialisme. Kata beliau, kekuatan batin sebenarnya merupakan kekuasaan yang tersembunyi, gaib, mengagumkan. Dapat diibaratkan bisa memindahkan gunung, mengeringkan samudera, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Ini ibaratnya ya. Jadi kalau batin kita itu kuat, tangguh, semangat, apa sih yang tidak bisa? Maunya Dr. Sutomo itu. Kalau batin kita sudah serius ingin mencapainya, sungguh-sungguh ingin mencapainya, semangat kita tinggi, pantang menyerah, apa yang tidak mungkin.
Sayangnya kita selama ini lebih banyak fokus ke materi. Untuk sukses kita harus punya ini, punya infrastruktur itu, punya bangunan ini, bangunan itu, punya fasilitas ini, fasilitas itu di luar diri kita. Padahal kata Dr. Sutomo yang pertama harus menyala itu diri kita, batin kita. Maka sekarang perlu sekali kita berusaha memperoleh kekuatan batin itu guna menggugah kesadaran bangsa kita yang hidupnya hanya mengejar hal-hal keduniawian belaka tanpa mempedulikan perbuatan baik dan kepentingan umum. Ayo ya mulai, kalau mengikuti Dr. Sutomo ini, fokus kita ke materi ayo banyak dikurangi, fokus dulu ke jiwa kita. Kalau jiwa kita beres, materi mengurusnya lebih gampang. Tapi kalau jiwa kita, mental kita kacau, materi justru akan semakin jauh. Jadi kalau kita kurang semangat, kalau kita tidak punya harga diri, kalau kita lemes, putus asa, itu kan semua di dalam. Fasilitas apapun di luar diri kita tidak akan ada gunanya. Secanggih apapun infrastruktur kita siapkan, kalau mentalnya bukan mental yang beres, kalau batinnya dan jiwanya tidak siap, tidak ada gunanya infrastruktur itu. Jadi maka kekuatan batin jadi kunci sebelum kita membangun fisik. Jadi ini langkah pertama untuk membangunkan jiwa bangsa. Kesadaran diri dan harga diri dan kekuatan batin. Langkah kedua, ini saya potong-potongkan, saya ambilkan dari tulisan-tulisan beliau ya. Membangunkan jiwa bangsa itu kunci yang kedua adalah pendidikan. Istilahnya beliau, pendidikan itu obornya jiwa. Yang menyalakan jiwa itu pendidikan. Dan fungsi pendidikan yang paling utama menurut beliau adalah pendidikan karakter dan budi pekerti. Ada kalimat yang terkenal dari beliau, kemajuan tanpa budi pekerti berarti bencana. Ini contohnya banyak lah ya. HP-mu, smartphone-mu tambah canggih. Tapi kalau moralmu rusak, kecanggihan itu hanya jadi alat untuk kerusakan. Kalau pikiranmu kotor, kecanggihan alat tadi hanya jadi mediamu untuk mencari kekotoran. Seperti jiwa batin tadi, maka budi pekerti juga jadi alasnya. Kan sering kalian dengar kalimat belakangan ini, adab fauqal ilm. Adab itu lebih kita dulukan daripada ilmu. Ini maksudnya kita ngurusi wadahnya dulu. Kita mengurusi karakter kita dulu. Kalau karakter kita beres, belajar, berilmu itu jadi manfaat. Tapi kalau karakter kita kurang beres, contohnya kalau kita masih sombong, terus kita pinter, ilmu dan kepinteran kita itu hanya jadi jalan kita untuk menyombongkan diri. Kalau kita masih penuh iri dengki dalam diri kita, ilmu kita yang tinggi itu hanya jadi sarana untuk mengiri orang, mendengki orang. Kalau kita masih penuh kebencian, ilmu akan jadi jembatan untuk membenci orang lain. Maka bereskan dulu karakter. Misalnya, orang yang, ini nanti kan beliau
Fokusnya ke kebangsaan. Orang yang benci tanah airnya, orang yang pesimis memandang bangsanya, dia dapat gelar tinggi, dapat jabatan besar, dia tidak akan peduli dengan kebangsaannya. Maka penting budi pekerti. Jadi menurut beliau, satu bangsa boleh maju dalam teknologi, ekonomi, politik, tapi tanpa kebajikan moral dan tanggung jawab sosial, hasilnya tetap keserakahan dan kehancuran. Maka menurut beliau, pendidikan yang membangunkan jiwa itu harus melatih akal, rasa, dan karsa, kehendak sekaligus. Jadi manusia utuh itu tidak hanya pintar, tapi juga bijaksana dan berperi kemanusiaan. Ini menurut beliau ya. Ya ini sejak zaman beliau sudah digaungkan. Sebenarnya sampai hari ini ya sudah banyak sih seminar-seminar, tulisan-tulisan tentang pendidikan karakter. Tapi kalau melihat karaktermu hari ini, jangan-jangan seminar dan tulisan-tulisan itu kurang manfaat. Ya di mana-mana orang bilang sih pendidikan karakter. Tapi lah kapan panennya? Di mana bisa kita lihat buahnya pendidikan karakter sejak era kurikulum kapan itu? Sekarang kita lihat mulai betapa karakter kita terjun bebas kalau kita buka medsos itu. Wah, isinya menunjukkan degradasi yang luar biasa di bidang karakter. Nah, ini jadi PR kita semua. Makanya kata beliau, bangsa yang besar ialah bangsa yang punya semangat kemajuan tetapi tidak meninggalkan budi pekertinya. Jadi budi pekerti itu, budi itu kesadaran moral. Jadi termasuk akal yang tercerahkan, itu budi namanya. Orangnya bisa mendayagunakan semua perangkat intelijensi dalam dirinya, itu budi. Akalnya jalan, nuraninya hidup, kemudian kemanusiaannya besar, moralnya, akhlaknya terpuji. Ini namanya orang berbudi. Kalau pekerti itu perilakunya. Jadi budi yang membuahkan pekerti. Pekerti itu nanti bentuknya ya akhlak, moral. Jadi budi pekerti itu jiwanya kebudayaan satu bangsa, sumbernya moral, dasar hidup bersama. Tanpa budi pekerti mungkin kalian pandai, pinter, IPK-mu 4, sekian. Mungkin. Ya, ponjol dosennya sudah tidak nututi. Menilai kamu saking pinternya. Tapi kalau tanpa hati, ya lahirnya alienasi dan dehumanisasi. Kamu terasing dari dirimu sebagai manusia, derajat kemanusiaanmu jatuh. Bukan berarti tidak boleh pinter loh ya, pinter itu harus. Tapi berhati dan berberi kemanusiaan adalah sisi keping mata uang satunya. Jadi ya cerdas, ya berbudi pekerti. Dr. Sutomo mencontohkan Barat. Penjajahan Barat itu luar biasa, membawa teknologi, membawa tertib administrasi dan lain sebagainya. Tapi melupakan satu sisi yang lain, sehingga akhirnya kemajuannya menghasilkan keserakahan, egoisme, konflik, perpecahan. Sama kayak kita ya, kita kemarin kan gelisah itu.
kita itu perangkat komunikasi kita tambah canggih. Harusnya kan kita tambah rekat, tambah rukun, tambah kompak. Wong komunikasinya gampang. Tapi faktanya kita tambah terpecah-pecah. Faktanya fragmentasi kita tambah banyak. Setiap kali ada masalah kita pecah. Begitu beda pendapat kita nganggep teman kita musuh sudah. Harusnya kan media sosial itu semakin dekat kita secara sosial, tapi faktanya kebalikannya. Kenapa bisa begitu? Karena kecanggihan teknologi tidak diiringi dengan ketinggian budi pekerti. Titik masalahnya di situ. Maka kata beliau, membangkitkan jiwa itu antara lain menghidupkan budi pekerti ini. Sumbernya apa? Ayo pendidikan. Jadi beliau mengidealkan pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti. Bukan berarti yang sains, yang teknik diabaikan, enggak, tapi dilengkapi dengan budi pekerti. Nah, karena fokus ke sana, maka menurut beliau, ini enggak boleh marah loh ya. Memang begini, Ki Hajar pun pendapatnya seperti ini. Bagi beliau, pendidikan yang lebih efektif untuk menanamkan karakter itu model pondok pesantren. Yo, kalau kalian melihat ada 1-2 yang mungkin negatif, itu anggap saja oknum atau yang keluar dari relnya. Tapi konsep dasar pendidikan model pondok pesantren itu memang sangat efektif untuk menanamkan karakter. Ini tulisan ini saya ambil dari ketika beliau berpolemik dengan Sultan Takdir yang dulu pernah kita bahas. Yang bukunya judulnya Polemik Kebudayaan. Beliau menguraikan begini, apa sih istimewanya pesantren? Kata beliau, pesantren dan pondoknya mempersatukan anak-anak muda kita dari segala lapisan masyarakat. Anak orang tani, anak saudagar, anak bangsawan berkumpul di dalam pondok itu. Ini menurut Dr. Sutomo istimewa, karena kalau mengikuti alurnya sendiri-sendiri ya nanti yang orang kaya ngambil sekolahan unggulan, yang tidak punya akhirnya sekolah-sekolah pinggiran yang tidak terawat. Kalau di pesantren, anak orang kaya, anak bangsawan, anak siapapun jadi satu. Mereka ditanamkan egalitarianisme. Levelmu sama, semuanya santri. Terus beliau lanjut, keadaan lahir dan batinnya diberi pimpinan yang sama oleh guru. Gurunya, kiainya, ngajarnya juga semua sama. Nah, karena di tempat yang sama, dengan gaya hidup yang sama, dengan tuntunan guru yang sama, sehingga pemuda-pemuda itu yang di kemudian hari memegang aneka warna pekerjaan di dalam masyarakat, mereka merasa satu karena perikatan lahir batin yang diletakkan, ditanam dalam pondok dan pesantren itu. Ada keterikatan kemudian. Ada persatuan, ada kekompakan, rasa senasib. Ini penting, kata Dr. Sutomo. Apakah yang nampak sekarang? Nah, ini kebalikannya, beliau mengkritik situasi zaman itu. Anak-anak dari sekolah desa tercerai dari anak-anak sekolah standar. Sedang anak-anak sekolah HIS dan ILS
HIS itu sekolah untuk kaum bangsawan pribumi. Kalau ELS itu ya sekolah untuk anak-anaknya orang Eropa. Ini level SD ya. Kalau yang untuk rakyat biasa kan SR, sekolah rakyat. Nah ini yang bangsawan HIS, yang anaknya orang Eropa ELS. Anak-anak dua sekolah ini merasa dirinya lebih tinggi daripada anak-anak yang lain. Nah ini kalau sekarang kan mungkin ini sekolah unggulan loh, sana sekolah biasa. Yang sini yang mau daftar harus inden sampai sekian tahun, yang sini nyari murid 10 saja tidak dapat. Nah terus ada kasta-kasta kemudian dalam pendidikan. Ini yang diprihatinkan oleh Dr. Sutomo. Cuma ini zaman dulu ya, saya tidak tahu kalau sekarang. Ini tahun 1911, 1912 yang beliau lihat. Nah beliau melanjutkan, janganlah orang memandang cara mengaji saja yang oleh beberapa debaters dipandang buruk itu. Debaters itu orang-orang yang senang debat. Jadi kan sering orang ala pesantren sistem pendidikan seperti itu tidak maju. Banyak yang kritik itu. Kata Dr. Sutomo, oke lah, jangan lihat itu saja. Timbanglah juga semua keuntungan dan kerugian yang didapat secara perguruan pesantren itu dan yang didapat secara barat dan lazim pada waktu ini. Baru orang mendapat bandingan yang sepadan. Bandingkan kegembiraan orang-orang yang hanya keluaran pesantren dengan orang didikan cara yang lazim sekarang. Orang akan heran bahwa mereka yang disebut pertama itu bisa memasuki semua lapangan pekerjaan. Bisa menduduki pekerjaan-pekerjaan yang seakan-akan bersifat merdeka. Sedang angan-angan anak-anak kita zaman sekarang kebanyakan hanya mencari pemburuan. Jadi beliau ngeritiknya gini loh. Oke lah, masing-masing ada kurang dan lebihnya. Tapi beliau melihat anak-anak pesantren itu siap hidup seperti apa saja. Jadi dia bisa ada di semua bidang pekerjaan. Dan rasanya ya pantas saja. Jadi pesantren jadi guru, oke, jadi petani, ayo jadi pedagang dan lain sebagainya. Sementara beliau melihat anak-anak di sekolah unggulan ini, anak-anak sekolah kita itu siapnya hanya jadi buruh. Yo bahasa kasarnya buruh, yo bahasa halusnya sekarang pegawai. PNS. Atau kalau sekarang ya ASN lah istilahmu. Ya, makanya setiap kali ada pendaftaran itu kan lowongannya 1 yang daftar 11.000. Semuanya mentalnya ke sana. Gitu. Karena membayangkan hidup bahagia itu ya satu-satunya lewat jalur PNS. Dan ini Dr. Sutomo tidak ngeritik kalian, ngeritik orang pada zamannya. Kalau zaman sekarang masih begitu, berarti kita tidak berubah sejak sebelum merdeka. Mental kita masih mental seperti ini. Padahal di zaman Belanda itu dengan politik etisnya, ketika Belanda membuka pendidikan-pendidikan sampai level rakyat, sebenarnya tujuan tersembunyinya simpel, antara lain mereka ingin dapat tenaga administrasi yang pinter tapi murah. Jadi mereka dapat banyak pegawai sekarang. Kalau sebelumnya kan mungkin belum terdidik, jadi susah diangkat pegawai. Nah sekarang sudah dididik, sekarang banyak pegawai-pegawai yang pinter tapi murah. Zaman itu ya. Oke, makanya beliau, mbok yo ayolah kita mentalnya seperti alumni pesantren itu loh. Ini menurut beliau ya, itu mereka kreatif, kerja di mana-mana siap. Jadi tidak sekedar mencari pemburuan.
Oke, jadi ini format yang beliau tawarkan. Nanti hal yang sama Ki Hajar juga begitu. Kalau dalam istilahnya Ki Hajar ya memang sistem pendidikan genuine khas Indonesia itu model pesantren. Yang oleh beliau disebut model pawiyatan. Kalau istilah Jawa kuno itu ada peguron. Jadi orang itu kalau berguru ya keluar rumah sudah. Terus di perguruannya berpuluh-puluh tahun, nanti kalau pulang sudah sakti, sudah bisa macam-macam mengabdikan ilmunya. Zaman dulu begitu. Baik, terus masih tentang pendidikan, beliau mengkritik pendidikan yang orientasinya materi. Ini mungkin ya hari ini kan kita sering orang pakai istilah komodifikasi pendidikan. Apa saja hitung-hitungannya materi. Ya sekolahan, ya kampus itu hitung-hitungannya materi yang didapat, bukan ilmunya. Nah, beliau mengkritik antara lain guru-guru yang sibuknya menghitung perolehan materi. Kalau materi atau gajinya besar, semangat, serius. Begitu gajinya tidak memadai, ya mereka jadinya kurang semangat. Nah, ya tidak disalahkan oleh Dr. Sutomo karena situasi saat itu banyak orang yang kesulitan ekonomi. Tapi kalau sudah ngajar, menurut beliau, ya idealnya kerahkan segala daya sepenuh hati. Karena peran guru ini penting. Saya pernah ada yang tanya, Pak saya ini kan kuliah di pendidikan. Tapi kalau gajinya segitu, gimana ya Pak kita bisa ikhlas? Itu pertanyaannya berat ini. Ya, saya jawabnya ngasal saja sih. Saya jawab, yo kamu ikhlas gajimu segitu, kamu ndak ikhlas, yo gajimu segitu. Ya kan? Cuma kalau ikhlas kan nilainya jauh. Jadi kamu dapat nilai plusnya di ikhlasnya. Wong yo capekmu sama, lelahmu sama. Jadi ngapain kemudian kamu sibuk, saya ikhlas apa enggak ya? Enggak ikhlas saja lu ngapain? Ini sekalian diikhlaskan. Kalau memang enggak cocok ya keluar saja. Kan sederhananya begitu. Wong kamu kerjakan. Terus setengah hati. Karena merasa gajinya kurang besar. Ya saya tahu masih sangat banyak, masih sangat tidak layak gajinya guru di antara kita. Tapi mohonlah ini seperti Dr. Sutomo dalam kalimatnya ini, ya kalau memang yang dapat amanat ngajar, sungguh-sungguhlah ngajar sepenuh hati, setulusnya. Nanti urusan ekonominya diurusi di bagian hidupmu yang lain. Dalam arti, ya kalau mau protes, ya nanti protes. Kalau mau tanya, ya nanti tanya. Minta dinaikkan, minta saja. Tapi khusus di kelas, ketika sedang mendidik, menggembleng itu, berikan sepenuhnya yang kalian mampu. Karena keuntungan terbesar bukan di gaji, tapi di generasi. Maka kalimat beliau seperti ini. Pada masa ini, banyak kaum terpelajar dan akademisi yang menyerbukan dirinya di dalam perguruan nasional, yang kemudian juga berjasa besar dalam kalangan itu. Tetapi masuknya bukan tujuan hidup, tetapi karena terpaksa oleh keadaan zaman yang serba susah ini. Jadi banyak yang menyerbukan dirinya dalam perguruan, mungkin jadi pengajar, jadi dosen. Tapi sebenarnya dia itu bukan tujuannya, bukan keinginannya. Hanya saja karena kepepet, ya mau gimana lagi.
Jadi ngajarnya karena kepepet. Kalau boleh ya saya tidak jadi guru, tidak jadi dosen. Kalau boleh ya jadi CEO apa jadi apa. Ding ya tidak iso kepepet. Akhirnya ke sana. Berarti apa? Jadi guru ngajar bukan panggilan di jiwanya. Padahal ya sudah ngajar. Nah, terus beliau, bukankah lebih baik dan sempurna apabila calon-calon guru kita itu sebelum memegang jabatannya dan kewajibannya yang teramat berat itu mengetahui akan hal ini dan dididik dulu sehingga mereka tidak begitu terikat hidupnya oleh materialisme, kebutuhan duniawi yang bisa mengganggu perjalanan kemajuan itu. Jadi maksudnya iyalah kalau urusan ekonominya perjuangkanlah, tapi urusan pengabdian ngajarmu berikan sepenuhnya. Jangan karena pertimbangan duniawi, materi terus berkurang kualitasnya. Oke. Jadi itu terus beliau melanjutkan pasal yang akan memaksa bangsa kita tunduk dan menghormati mereka itu oleh karena kekayaan batinnya, kebagusan jiwanya, dan keindahan sukmanya. Jadi mari kita pastikan penghargaan, penghormatan kita pada para guru itu ya karena kekayaan batinnya, kebagusan jiwanya, keindahan sukmanya. Bukan karena kekayaan atau ekonominya. Kekayaan ekonomi itu anggap saja efeknya. Anggap saja sampingannya. Bisnis pokoknya adalah mendidik. Nanti tugas yang berwenang untuk memperjuangkan nasib mereka, tapi tetaplah di rel ngajar sepenuh hati, mendidik sepenuh hati. Berikan yang terbaik. Oke, jadi tidak usah perhitungan. Ini ngaji kayak gini gratis saja, materinya yang biasa-biasa sajalah ya anak-anak. Gitu. Kalau ini kajian mahal ini di hotel ini bayar ini. Nah, slide-nya tidak cuma tulisan kayak gini, nanti ada gambar animasinya, ada videonya gitu. Tidak lah, kalau memang ada materi yang penting, hebat, di momen apapun berikan sepenuh hati. Bahwa nanti ada efek ekonominya gara-gara itu, terus nanti ada yang memberi reward besar, itu efek saja, jangan jadi tujuan. Oke, dan kenapa? Karena posisi guru ini penting. Kata beliau, kalau kita tidak sanggup menyediakan pemikul-pemikul obor kemajuan dan keadaan seperti itu, jangan mengharap akan datangnya Indonesia merdeka yang mulia. Jangan mengharap akan Indonesia merdeka sekarang juga. Ini untuk kalian ya, sebagian besar mungkin akademisi bergelut di bidang pendidikan. Kuncinya bangsa ini ada di tangan kalian. Dan ini bukan retorika, faktanya memang begitu. Apakah bisa nanti self-awareness, menyadari diri, self-esteem, punya pride terhadap dirimu, dan lain sebagainya, kuncinya di pendidikan. Nanti beliau juga punya pandangan pendidikan juga bisa melalui seni. Ini cuplian saja. Beliau bilang ketoprak, ludruk, wayang, dan wayang orang di dalam leluconnya dan juga semua pertunjukannya punya maksud yang mulia dan tinggi, yaitu turut berusaha membuka hatinya rakyat agar supaya punya cinta pada bangsa dan tanah leluhurnya, supaya percaya pada dirinya sendiri, supaya beramai-ramai berlomba di padang kemajuan, dan supaya gemar pada persatuan dan kemerdekaan. Jadi pendidikan juga bisa melalui seni. Ini penjelasannya mungkin panjang di bagian filsafat seni ya, dan manfaatnya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga,
Bagaimana membangunkan jiwa bangsa? Tentu saja yang ketiga persatuan dan gotong royong. Kata beliau, bangsa ini akan bangkit kalau bersatu. Bukan tercerai oleh suku, daerah, kepentingan pribadi. Kalau istilahnya beliau, paduan tenaga dan jiwa. Jadi membangunkan jiwa bangsa berarti menghidupkan kembali semangat kebersamaan, saling menolong, cinta tanah air. Tidak hanya slogan tapi ya. Kalau slogan kita sudah hafal. Kata beliau, tapi dalam tindakan nyata. Menolong sesama, menghargai perbedaan, bekerja demi kepentingan umum, dan lain sebagainya. Ini mungkin klise berulang-ulang tapi memang kunci. Begitu kalian terpecah-pecah, tercerai-berai, otomatis kalian lemah. Boleh kalian belajar sejarah bangsa ini, kerajaan demi kerajaan jatuh bangun, itu secara umum. Biasanya satu kerajaan ambruk jatuh karena pertikaian internal. Terus jadi lemah, terus yang dari luar datang gampang menguasainya. Ini pelajaran sejak lama, cuma sering kita lupakan. Mungkin karena manusia itu gatel kalau tidak gegeran. Ada saja yang dikonflikkan, digegeran. Kita selalu mencari beda di antara kita, mencari ketidaksamaan di antara kita. Jadi sudah jelas sama-sama Indonesianya masih dicari, tapi agamanya apa? Tapi sukunya apa? Kadang-kadang sudah jelas loh agamanya sama. Tapi ormasnya apa? Kemudian alirannya apa? Kemudian itu. Kadang-kadang alirannya sudah sama, tapi ikut tokoh siapa? Ya kan? Oke, nanti sudah ikut tokoh, sudah jelas-jelas tokohnya sama, tapi kan saya bayar, dia gratisan misalnya. Oke, kita selalu nyari beda di antara kita. Padahal untuk bisa bersatu, kompak, kita harus menemukan titik temu di antara kita. Al-Quran pun menyeru kita begitu kan, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita mencari titik temu, kalimat yang sama di antara kita. Bainana wa bainakum. Nah, yuk ya kita cari. Tidak ada kok klaster manusia dengan manusia yang manapun yang tidak ada persamaannya. Paling tidak sesama manusia pun itu kan titik temu. Jangankan dengan manusia, dengan segala macam makhluk itu ada titik temunya. Kalimatun sawa yang menyatukan kita. Terus, nah Dr. Sutomo punya ilustrasi yang menarik tentang persatuan ini. Gimana sih cara mengoperasikannya? Beliau menganalogikannya dengan gamelan. Jadi beliau punya quotes yang terkenal. Jika segala kewajiban dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya dan mengerti kewajibannya, tentu hasilnya lebih memuaskan. Nah, beliau menganalogikan gamelan. Kalau teman-teman lihat gamelan, ya musik di Jawa, kalau masing-masing penabuhnya, orang nabuh gamelan itu kalau di Jawa disebutnya panjak. Kalau panjaknya sudah ahli menangani tugasnya, kemudian dia paham aturan cara menabuh tiap lagu, kemudian dia tahu kapan harus membunyikan, kapan berhenti, semua orang dalam gamelan itu tahu ritme permainannya bersama-sama, akan lahir lagu yang indah. Tapi kalau yang mainnya ndak ahli, terus ndak tahu mainnya seperti apa, ndak tahu kapan membunyikan, kapan berhenti, ritmenya ndak akan enak. Lagunya ndak akan enak didengarkan. Jadi kita hidup bersama ini seperti orang main gamelan. Pertama-tama
kita pahami, saya itu peranku apa? Yang harus saya lakukan apa dalam permainan ini? Oh saya itu mahasiswa, oh saya dosen, oh saya ibu rumah tangga, oh saya seorang anak, oh saya... Pahami peran kita masing-masing, terus jadilah ahli di situ. Yang mahasiswa coba belajar seperti apa mahasiswa yang baik. Yang pedagang belajar seperti apa pedagang yang baik. Terus mainlah. Jadi kalian tahu sekarang cara memainkannya. Mainlah bersama. Maka yang petani jadi petani terbaik. Yang pedagang jadi pedagang terbaik. Yang mahasiswa jadi mahasiswa terbaik, yang presiden jadi presiden terbaik. Semuanya ahli, tahu aturan mainnya, dan kemudian main sepenuh hati. Akan jaya bangsa kita. Problemnya hari ini banyak orang bukan bidangnya diangkat di situ. Masalah sudah. Kenapa? Bukan ahlinya. Ya kalau di hadis itu kan ada idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Kalau urusan diberikan pada yang bukan ahlinya, tunggu saja saatnya. Jadi jika segala kewajiban dilakukan oleh orang yang ahli dan tahu kewajibannya, hasilnya akan memuaskan. Persatuan juga begitu. Terus Dr. Sutomo melanjutkan. Kalau ini kerjasama persatuan generasi tua dan generasi muda. Ini yang sering konflik dalam sejarah. Yang muda nganggep generasi tua itu tahu apa tentang kita. Yang tua nganggep alah anak muda itu belum ngerti apa-apa gayane kayak itu. Sering tidak nyambung antara yang tua dan muda. Kata Dr. Sutomo, orang tua itu cukup sudah banyak makan garam. Artinya yang tua itu sudah banyak bekerja, punya banyak pengalaman yang beraneka warna. Mereka mengalami bermacam kejadian yang dapat diajarkan pada kaum muda, agar kaum muda itu dapat mempersiapkan diri sebelum menghadapi kesulitan. Beliau mencontohkan, hal yang demikian itu sudah terbukti di Rusia. Di sana setiap perkumpulan anak-anak mempunyai penasehat sendiri, yaitu seorang yang umurnya sudah tua, laki-laki atau perempuan, yang punya cukup banyak pengalaman. Maka saya berpendapat sekiranya di Indonesia ini kaum muda dapat bersatu dan sehati dengan kaum tua berdasarkan prinsip saling menghormati, maka saya kira akan besar faedahnya. Jadi yang tua dan yang muda kerjasama, bukan yang tua memanipulasi yang muda. Kerjasama sih, cuma yang muda suruh kerja saja, terus yang tua tinggal menikmati hasilnya. Nah, ini juga tidak produktif. Atau sebaliknya, yang tua bagian ngasih saja, terus yang muda tinggal enak-enakan. Ini juga tidak imbang. Belajarlah dari yang tua karena mereka pengalamannya sudah banyak. Yang tua juga begitu, sayangilah yang muda karena mereka ini yang melanjutkan generasi. Jadi kalau situasi ini bisa ideal, ya bangsa ini akan lebih mudah untuk mencapai kemajuannya. Terus beliau mengingatkan juga, hendaknya tiap-tiap partai atau perkumpulan membenahi keadaannya sendiri. Jangan menghalang-halangi, memfitnah maupun mengkritik partai atau kumpulan lain. Ini sehubungan dengan komunitas ya, kelompok sosial termasuk partai. Nanti beliau di tulisannya membagi dua antara kompetisi dan konkurensi.
Kompetisi itu perlombaan, kalau konkurensi persaingan, ada bedanya. Kalau kompetisi beliau simbolkan sepak bola. Kata beliau begini, dalam dunia sepak bola ada istilah kompetisi. Artinya semua perkumpulan diadu kebolehannya atau kekuatannya. Setiap perkumpulan yang ingin menang harus rajin melatih para pemainnya dan harus memilih seorang pelatih yang banyak pengalamannya untuk meningkatkan mutu permainan para pemain. Perkumpulan yang kuat dan mahir karena pandai membenahi diri, itu yang akan unggul. Jadi keunggulan atau kemajuan satu perkumpulan sepak bola bukan karena permainan yang kasar atau karena main kayu, tapi karena kemahiran dan kekuatannya. Bahkan yang lebih penting lagi, karena menunjukkan sikap sportif. Jadi kalau perlombaan itu bukan sifatnya profesional, kompetisi. Beda dengan konkurensi. Konkurensi itu persaingan. Jadi mudah membawa orang pada cara-cara yang tidak jujur dan merugikan orang lain. Sebab didorong oleh nafsu untuk memperoleh keuntungan secara cepat bagi golongannya sendiri, sehingga lupa akan azas suci, berani menfitnah orang lain, tidak malu melanggar janji yang diucapkan sendiri, sampai hati atau tega membuat orang lain menderita, dan lain sebagainya. Kalau seperti ini namanya konkurensi. Ayo kita berlomba, jangan bersaing. Kalau bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba bukan tabrakan. Jadi nanti yang menang adalah yang kebaikannya paling banyak. Mungkin teman-teman ingat dulu waktu kita ngaji sesi Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar. Yang mungkin ada yang ngikuti sinetronnya yang dari India itu ya. Jodha Akbar itu. Beliau punya asisten namanya Balbir. Nah, satu ketika beliau menguji asistennya ini. Jadi Sultan Akbar itu satu ketika gambar satu garis. Terus di garis seret ini. Terus dia bilang begini, siapa bisa memendekkan garis saya ini tanpa harus memotongnya. Jadi gimana caranya membuat garis ini jadi pendek tanpa harus memotong garis itu atau menghapusnya. Itu pengawal-pengawalnya yang lain angkat tangan, tidak mampu. Terus tinggal si Balbir ini. Terus Balbir ini bilang, saya bisa tuanku. Terus dia ngambil tadi alat gambarnya. Dia gambar garis di sebelahnya gambarnya Sultan Akbar. Dan garis itu terus dibuat lebih panjang dibandingkan garisnya Sultan Akbar. Nah, jadi terus beliau bilang, nah seperti inilah nanti tuanku, garisnya tuanku sekarang lebih pendek. Kenapa? Kalah panjang dengan garis saya. Ini sebenarnya pelajaran bahwa untuk menaklukkan orang lain tidak harus kita menghapusnya atau memotongnya. Kita tinggal melakukan kebaikan, membuat prestasi yang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan dia, kita sudah menang. Jadi tanpa harus menghapusnya, tanpa harus memotong dia, asal kita prestasi kita lebih banyak, asal kita kemampuan kita lebih tinggi, ya kita sudah menaklukkannya, kita memenangkannya. Ini logikanya perlombaan, bukan persaingan. Fokusnya pada aku yang harus lebih banyak melakukan kebaikan, itu fastabiqul khairat. Bukan fokus pada orang lain ini salahnya apa.
Biar aku lebih panjang dari dia, lebih hebat dari dia. Kita selama ini lebih banyak nyari salahnya orang lain untuk menegaskan bahwa lo aliranku lo yang lebih hebat. Jadi kita nyari, aliranmu sesatnya di situ. Wah, aliranmu apa itu, banyak bid'ahnya, aliranmu apa. Terus kamu nyari salahnya orang lain untuk menegaskan bahwa aliranku lo yang paling benar. Ini konkurensi. Jadi, ya kalau ingin menunjukkan bahwa engkau yang lebih benar, fastabiqul khairat. Lakukan kebaikan lebih banyak dari yang kamu anggap salah. Jadi, kalau kamu isinya hanya maki-maki, menyesat-nyesatkan, kamu tidak lebih baik. Mungkin bisa saja kamu kalah banyak kebaikan. Baik, jadi ini berhubungan dengan persatuan. Kunci kita untuk membangun jiwa bangsa. Jadi nanti beliau ada satu konsep, meskipun istilahnya ini tidak dari beliau, tapi dari tulisan beliau menyebut bersatu itu dalam aspek satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu pemerintahan, dan satu cita-cita. Ini nanti orang menyebutnya Panca Eka. Jadi kebangkitan satu bangsa itu harus diawali dari 5 hal pokok yang kita harus bersatu. Yaitu eka bangsa, ini kesadaran sosial, eka bahasa, kesadaran kultural, bahwa kita ini satu, eka tanah air, kesadaran geografis emosional, eka pemerintah, kesadaran politik, organisasi, dan eka tujuan, cita-cita, kesadaran moral, kesadaran spiritual. Kalau 5 ini bersatu, disitulah jiwa bangsa utuh. Bangkitnya jiwa bangsa, ini kan membangunkan jiwa bangsa tadi. Berarti kita semua ada di titik kesadaran kita ini bangsa yang sama, bahasa dan budaya yang sama, tanah air yang sama, pemerintah negara yang sama, dan kita punya cita-cita yang sama. Di sini dimulai cerita kita, kebangunan kita, kebangkitan kita. Ini yang disebut Panca Eka. Jadi kalau dirangkum, membangun jiwa bangsa itu bukan membangun fisiknya, bangunannya, senjatanya, kekayaannya, infrastrukturnya. Tapi membangun jiwa bangsa itu membangun kesadarannya, membangun moralnya, dan membangun persatuannya. Kalau kita sudah sadar sebagai bangsa dan juga punya kebanggaan, kepercayaan diri terhadap bangsa ini, kemudian karakter kita mendukung, terbentuk melalui pendidikan, dan kita bersatu, kompak, persatuan, disitulah jiwa bangsa ini sudah bangun. Tapi selama kita masih tidak kenal diri kita, selama karakter kita masih belum mendukung, selama kita masih terpecah-pecah, belum bersatu, ya sebenarnya jiwa bangsa ini masih tertidur. Belum bangun. Meskipun kalau di Jogja tiap jam 10 kita menyanyikan Indonesia Raya. Di banyak tempat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi kalau 3 karakter ini belum, berarti kita belum bangun. Saatnya kita bangun. Nah, membangun bangsa ini, membangun jiwa ini, tujuannya apa sih? Kata Dr. Sutomo, tujuannya adalah Indonesia mulia. Ini menarik, istilah Indonesia mulia ini dari beliau dan partainya.
Jadi kata beliau, ini di azas partainya Perindra tadi, tujuan dan cita-cita yang terakhir ialah mencapai Indonesia mulia. Nanti ada yang mengkritik Dr. Sutomo. Wong ini belum merdeka. Kok Dr. Sutomo mencita-citakan Indonesia mulia? Apa beliau tidak ingin merdeka? Ada yang bilang Dr. Sutomo jangan-jangan tidak berani mengucapkan Indonesia merdeka. Kata beliau, ini jawaban terhadap kritik-kritik tadi. Dalam istilah kemuliaan Indonesia, sebenarnya di situ termasuk kemerdekaan Indonesia. Mustahil satu bangsa bisa mulia kalau dia masih terjajah, belum merdeka. Jadi Indonesia mulia itu cita-cita yang lebih dari sekedar merdeka. Jadi yang kedua, kemerdekaan belum jaminan kemuliaan. Kalau cita-cita kok berhenti di merdeka saja, berarti perjuangannya masih panjang untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Jadi sederhananya beliau mau bilang gini loh, kemerdekaan jangan jadi cita-cita, kemerdekaan itu syarat. Kemerdekaan itu awal untuk kita bisa membangun sesuai keinginan kita. Kalau cita-citanya sampai di merdeka, ya merdeka selesai, terus bingung. Mau apa? Kata beliau, meskipun kemerdekaan sudah tercapai, kita masih harus berjuang dan masih harus berkorban. Dan bahkan mungkin lebih sukar untuk memperoleh kemuliaan, memperbaiki keadaan rakyat, membangun rakyat pribumi, memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial, dan lain sebagainya. Jadi beliau makanya lebih suka Indonesia mulia. Nah, silakan yang pinter bikin lagu nanti dibikin ya. Kan lagu Indonesia Merdeka sudah ada. Kalian bikin lagu Indonesia mulia. Oh, itu lebih jauh jangkauannya daripada sekedar Indonesia merdeka. Kan bahkan Bung Karno sendiri bilang kan kemerdekaan itu jembatan, bukan tujuan. Istilahnya Bung Karno kan jembatan emas. Jadi merdeka itu titik awal, bukan titik akhir. Kalau sudah merdeka kita merancang hidup kita, menata hidup kita, mengatur hidup kita. Maka tujuannya bukan merdeka tapi mulia. Ini sudut pandang ya. Jadi masing-masing punya argumennya. Sama-sama benar. Lanjut. Ini yang menarik dari Dr. Sutomo. Dr. Sutomo sering dituduh orang, beliau ini termasuk yang kooperasi, yang mau kerjasama dengan Belanda dalam perjuangannya. Meskipun fakta kenyataannya, ya beliau sering juga berkonflik, sering juga bermasalah dengan penjajah. Tapi memang beliau punya pandangan pembedaan antara kooperasi dan non-kooperasi itu tidak penting, kata beliau. Jadi ini berjuang dengan cara kerjasama dengan Belanda atau anti kerjasama dengan Belanda itu bagi beliau tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena fokus utamanya bukan ke caranya, tapi ke tujuan akhirnya. Kontribusi perjuangannya apa? Jadi tidak harus dilihat kerjasama atau tidak kerjasamanya. Kalau kerjasama itu bagian dari strategi untuk kemudian mendapatkan yang diinginkan, memberi manfaat besar untuk rakyat, ya tidak masalah kerjasama. Nanti setelah kemanfaatan itu diambil, bisa dirancang ulang apa selanjutnya yang harus dilakukan. Jadi menurut beliau, kenapa sih pembedaan kooperasi dan non-kooperasi ini dianggap tidak penting? Karena yang paling utama diperhatikan tujuan akhirnya. Organisasi apapun, tokoh apapun,
dengan metode apapun, coba dicek. Dia sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat, kemerdekaan bangsa, atau tujuannya untuk mencari kesenangan dirinya dan kelompoknya sendiri atau tidak. Coba dilihat ininya. Kemudian kalau Dr. Sutomo, beliau lebih fokus ke karya nyata. Beliau melakukan kegiatan sosial praktis. Jadi bikin pelatihan, pendidikan, ekonomi. Itu bagi beliau lebih fokus ke situ. Jadi tidak dari atas, tidak dari merdeka terus diatur, tidak begitu. Beliau menguatkan rakyat dari bawah dulu. Kalau rakyatnya sudah kuat, otomatis mudah diajak merdeka. Jadi intinya menurut beliau, kalau satu metode bisa memberi manfaat praktis bagi rakyat, metode itu bisa digunakan. Nah, ini satu isu. Terus strategi lagi menurut beliau, kemandirian ekonomi. Semerdeka apapun kita, sehebat apapun kita, kalau tidak mandiri di bidang ekonomi, ya kita mungkin penjajahnya sudah pulang, tapi kita masih dijajah. Kata beliau, kita harus menjadikan ekonomi sebagai jalan penghidupan bersama, bukan jalan penghisapan satu sama lain. Kita harus kompak. Selama ekonomi kita dipegang orang lain, selama itu pula bangsa kita hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Dan nanti ada banyak upaya-upaya ekonomi yang beliau lakukan. Di situ saya tulis, termasuk Indonesia Study Club tadi. Kemudian beliau banyak bikin koperasi-koperasi usaha bersama. Dr. Sutomo pernah mendirikan BNI, tapi bukan BNI yang sekarang ya. Bukan yang 46 itu. Ini versi beliau. Beliau pada zamannya mendirikan Bank Nasional Indonesia. Beliau bikin perkumpulan tabungan dan kredit rakyat, bikin pelatihan pertanian, perdagangan kecil, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menurut beliau, mana lebih dulu politik dan perut, bagi beliau perut lebih dulu. Kenapa begitu? Kata beliau begini, kesejahteraan ekonomi memang tergantung pada kesempurnaan politik. Selama jalan politik masih belum selesai sebagaimana kehendak rakyat, maka selama itu pula rakyat belum mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengatur ekonominya dengan sempurna. Karena itu politik berdiri di depan. Jadi kalau ada orang tanya kemajuan ekonomi atau kemajuan politik, itu lebih dulu kemajuan politik. Karena kemajuan politik itu nanti bisa mengimbas ke kesejahteraan ekonomi. Kalau politiknya kacau, ekonominya bisa ikut kacau. Tapi perjuangan politik juga tidak bisa dijalankan dengan baik selama perut rakyat tidak terisi, masih keroncongan. Jadi kalau orang lapar kok diajak politik tingkat tinggi, tidak bisa. Bisanya nanti siapa yang ngasih amplop paling besar, siapa yang itu. Urusannya ke perut tetap. Lalu kalau perutnya tidak beres, kita bingung ini ngurusi politik yang beres. Lebih susah lagi bukan orang yang perutnya lapar, tapi orang yang tidak ngerti kenyang. Jadi ekonominya terpenuhi, perutnya harusnya sudah kenyang, bahkan kekenyangan, tapi tidak tahu kapan berhenti. Ini masalah. Baik, jadi ekonomi, politik, dan perut saling berkaitan. Dilanjutkan. Yang paling penting lagi menurut beliau kepemimpinan. Ada kalimat yang terkenal dari beliau, pemimpin yang tidak melahirkan pemimpin baru bukanlah pemimpin. Pemimpin semacam itu telah kandas dengan pimpinan.
Ini kalimatnya menarik. Ini akarnya begini. Jadi Dr. Sutomo melihat saat itu banyak tokoh pergerakan yang kuat, karismatik. Tapi kemudian perjuangan dan pergerakan hanya tergantung pada satu tokoh. Beliau khawatir nanti kalau tokoh ini tidak ada, ya pergerakan dan perjuangan selesai. Jadi fokusnya ke figur. Maka menurut beliau, pemimpin sejati itu adalah pembina kesadaran. Jadi dia bukan yang sekedar bisa menyelesaikan masalah, tapi dia juga bisa mengajarkan kemandirian, bukan ketergantungan, dan juga dia bisa menyalakan api dalam diri orang lain, menumbuhkan tanggung jawab, membuat orang bisa berpikir sendiri. Ini pemimpin yang hebat. Jadi pemimpin yang jelek menurut beliau cirinya 4. Yang pertama, hanya ingin ditaati. Jadi pokoknya ingin orang patuh saja. Dia tidak mau mendengarkan. Yang kedua, pemimpin yang takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kekuasaan. Yang ketiga, menganggap kekuasaan itu warisan, bukan amanah. Dan yang keempat, tidak menyiapkan generasi penerus. Menurut Dr. Sutomo, kalau ada pemimpin seperti ini, ya pemimpin ini kalau dia mati, ya jabatannya juga mati. Begitu dia hilang, segala pengaruh dan gerakannya akan ikut hilang. Jadi pemimpin yang seperti ini, dia berhenti di dirinya. Dia tidak ada jejaknya sama sekali. Kata beliau, dia memimpin gerakan tapi tidak menanamkan nilai. Dia memerintah tapi tidak mendidik. Dia membangun struktur tapi tidak membangun manusia. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahwa tugasnya bukan hanya memerintah, tapi mendidik rakyat untuk sanggup memerintah dirinya sendiri. Dan ini tidak gampang. Jadi ketika rakyat bisa memerintah dirinya sendiri, kita tidak perlu terlalu banyak aturan, terlalu banyak undang-undang. Rakyatnya sudah tegas. Rakyatnya sudah mampu ngatur dirinya sendiri. Dari mana ini terjadi? Ya karena pemimpinnya mendidik. Tidak cuma memanfaatkan dan memanipulasi. Cuma yang terjadi seringkali para pemimpin ini ingin mempertahankan status quo. Situasi sekarang jangan berubah. Di antara caranya biar status quo apa? Rakyatnya jangan tambah pinter. Kalau rakyatnya tambah pinter, posisi dia bisa terancam. Maka dibikinlah segala macam cara, strategi, mungkin budaya, mungkin pendidikan, dan lain sebagainya, agar kondisi saat ini tidak berubah. Kalau kondisi saat ini tidak berubah, ya kekuasaannya tidak akan tergoncang. Itu kayak kita akan sering menggambarkan hidup ini seperti roda pedati. Nah, yang sedang senang, sedang enak, sedang menang kan ada di atas. Nah, yang atas ini merekayasa gimana caranya pedati ini tidak muter lagi. Dia yang di atas tetap di atas. Ini namanya mempertahankan status quo. Caranya apa? Jangan biarkan yang dipimpin tambah pinter. Karena kalau dia tambah pinter, nanti ngerti celah-celahnya atau dia bisa mengancam kekuasaannya. Nah, berlawanan dengan maunya Dr. Sutomo, kata beliau, kita perlu pemimpin yang mengerti bahwa tugasnya tidak hanya ngatur memerintah, tapi juga mendidik. Itu yang menurut beliau pemimpin yang sejati, biar kepemimpinannya tidak hilang begitu dia habis masa jabatannya.
legasinya masih dinikmati oleh anak cucunya melalui kader-kader yang dia didik. Ini diantara strategi tadi ya, untuk membangunkan jiwa bangsa. Jadi kuncinya berarti ada 3. Kepemimpinan, kemudian ekonomi, ini tadi kan, dan tujuan yang jelas. Jadi tujuan yang tidak harus koperasi atau non-koperasi kalau versinya Dr. Sutomo, tapi tujuannya jelas, fokus pada kemanfaatan. Oke, ini ada satu quotes terakhir. Ini pidatonya Dr. Sutomo, bagian dari pidato beliau kepada mahasiswa di Belanda. Kalau kalian ke museum Dr. Sutomo, ini ada di depan, di monumen di bawah patung beliau. Kalimatnya begini. Ini pada mahasiswa yang di luar negeri ya. Di Indonesia lah tempat kita. Di sana tempat berjuang kita. Di sana harus kita tunjukkan keberanian, keperwiraan, dan kesatriaan kita. Terutama sekali kecintaan kita kepada nusa dan bangsa. Marilah kita bekerja di sana, di tanah tumpah darah kita. Di sana maksudnya di Indonesia ya. Kata-kata di sana itu kan maksudnya ya di Indonesia. Makanya ada lagu itu, di sana tempat lahir beta. Tidak usah tanya, di sana di mana Pak? Ya di Indonesia. Jadi ya ngomong di sini kelahiran kita, di sini kita tumbuh, berkembang. Berarti memang Allah mengamanati kita dengan Indonesia ini. Kalau manusia itu amanatnya adalah khalifatullah fil ard, berarti bumi di mana tempat kita hadir dan turun di situ, disitulah Allah sedang memberi amanat pada kita. Berarti kita tidak boleh, tidak peduli. Kita tidak boleh abai dengan bangsa ini, dengan negara ini. Tentu saja dengan kepedulian dan keseriusan sesuai bidang kita masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Sutomo tadi loh. Mari kita bayangkan kita ini semua sedang main musik, main gamelan. Di peran kita masing-masing, mari belajar sedalam mungkin sehingga nanti kita sangat paham apa yang harus kita mainkan, kapan mainnya, kapan berhentinya, dan bagaimana caranya bermain secara harmonis dengan para pemain yang lain. Di situ nanti tujuan apapun jadi mudah. Kita bermain dengan orkestra yang indah bersama-sama. Baik, saya kira itu ya malam hari ini. Semoga sedikit banyak kita mulai kenal dengan Dr. Sutomo, dengan gagasan-gagasannya. Kalau selama ini mungkin teman-teman ngertinya berhenti di Budi Utomo saja. Malam hari ini kita tahu bahwa ada banyak kearifan yang bisa kita gali dari beliau. Oke, minggu depan kita lanjutkan dengan Sutomo selanjutnya, yaitu Bung Tomo, yang terkenal melalui 10 Novembernya. Beliau juga banyak menulis artikel-artikel. Nanti kita bahas minggu depan insya Allah. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Semoga sedikit banyak kita bisa mengambil ibrah, menemukan hikmah dari materi malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.